Dan selamat datang kembali di part kedua atau season 2 perakitan SMPS full brick PFG 7000 watt. Nah, pada video sebelumnya kita sampai di proses cek bagian PSU PWM, dan kemarin sudah kita lakukan bersama dan hasilnya sudah bagus. Sekarang kita tinggal setelah kita pastikan bahwa PSU PWM sudah terukur normal, terus untuk bagian soft startnya dia onnya itu cepat lebih cepat dari PFG soft start PFG nya, rally PFG nya ini berarti bisa dikatakan sudah bagus. Urutannya memang seperti itu. Nah, dan PSU PWM-nya sudah terukur 16,5 ya. Ini adalah patokannya, teman-teman. Jadi PSU PWM FBT itu harus 16,5, 16 volt minimal ya. 16 sampai 16,5. Sekarang kita akan menguji kembali, kita nyalakan dulu seperti ini. Nah, kita pastikan dulu sekali lagi output tegangan dari FBT-nya. Kok terbalik kabelnya. Nah, seperti ini. Wis. 16,2 ya. Kemudian otomatis setelah tegangan keluar, bagian PWM atau bagian SMP-nya ini dia sudah bekerja, harusnya seperti itu. Makanya pastikan tidak ada komponen yang bermasalah. Termasuk bagian PWM PFG dia sudah bekerja. Sekarang kita coba ukur bagian VGS-nya. Tegangannya 4,8, 4,9 ini base-nya nanti ini. Ya. Jadi dipastikan untuk tegangan VGS itu sama. Masing-masing MOSFET itu terukur sama. Nah, untuk tegangan VGS sendiri rata-rata itu 4,5 sampai 5 volt ya. Karena ini saya menggunakan MOSFET 47N60 semuanya, baik PFG maupun SMP-nya. Jadi hasilnya seperti ini, 4,9 saya kira sudah cukup ya. Kadang-kadang itu dapat 5 volt. Itu saya anggap sama ya. Untuk frekuensi PWM-nya kita lihat di sini berapa? 50 kHz. Kalau bawaan dari PCB itu biasanya di 65,8 sampai 60 kHz ya. Tetapi saya turunkan di sini dengan merubah resistor RT-nya. Sebentar. Ini ngasih RT. Nah, di mana RT-nya? Di sini. Jadi kalau bawaannya PCB itu nilainya 10 kilo, saya naikkan menjadi 12 kilo. Biasanya akan mendapatkan frekuensi sekitar 50 kHz. Jadi dipastikan bahwa semua kaki pada MOSFET ini dia terukur 50 kHz. Dan VGS-nya pun 4,9 seperti tadi itu sama. Nah, ini sudah sama. Jadi sekarang kita akan pasang trafonya dulu. Sebentar, mungkin kita coba dulu ya bagian ini, bagian PFG-nya. Nah, dia terukur 67 kHz. Ini normal. Karena rata-rata seperti itu untuk frekuensi NCP yang tanpa yang menggunakan kode A di belakang itu 67 sampai 70 kHz. Bisa dipastikan di ini normal. Kemudian kita ukur VGS-nya berapa? Sekitar 13 sekian. Nah, betul, 13,6. Ini normal. Artinya nanti tinggal kita pasang MOSFET PFG-nya setelah kita pastikan bahwa SMP sudah bekerja. Jadi kita pertama kali akan pasang trafo. Nah, kita matikan dulu sebentar.
Dan kita akan buang sisa-sisa tegangan dari primernya ini. Hati-hati, jangan lupa ini adalah keselamatan. Kalau kena sambar ini sampean, wih bahaya. Bahaya ya. Jadi tidak ada yang kebal dengan strum. Kita lanjutkan. Nah, untuk trafonya sendiri ini seperti ini teman-teman. Nah, ini E65 dan sudah saya menggunakan lilit dengan kawat. Untuk primernya itu sekitar 30 lilit ya kalau tidak salah, 30 lilit dengan menggunakan kawat 1 mm. Pada primer itu 4 rangkap dan pada sekundernya 5 rangkap. Jadi untuk kaki pada kokernya ini saya kasih tembaga, lapisan tembaga ya, lempengan tembaga. Jadi kawatnya itu saya solderkan di lempengannya ini. Kenapa? Ini kawatnya besar dan kaki-kakinya ini mudah patah. Kemarin saya lupa saya videokan ya. Jadi kita kasih lempeng seng di sini, kita tembuskan pada kakinya seperti ini. Jadi nyaman, kita langsung solder. Dan ini kuat teman-teman. Nah, jadi pada primer menggunakan 4 rangkap 1 mm kali 4 dan pada sekundernya 1 mm kali 5 rangkap. Wah ya, hampir tidak muat kemarin ini. Nah, kemudian teman-teman jangan lupa ya, jika teman-teman kakinya seperti ini ya, permukaan kaki kita ini soldernya melebar seperti ini, contohnya pada sekundernya ini dia seperti ini ya, ini melebar di permukaan kakinya ini dia penuh dengan solderan, otomatis teman-teman harus melapisi dulu kakinya ini dengan bisa dengan isolator bolak-balik atau double tape seperti ini. Karena apa? Bisa kita lihat di sini teman-teman. Jalur kakinya ini dia mepet. Jadi kalau permukaannya seperti ini ya, beda dengan yang ini. Ini sudah besar ya. Takutnya nanti akan menyenggol pada lapisan groundingnya ini. Jadi kita kasih lakban. Semisalnya seperti ini teman-teman ya. Sebentar saya jeda dulu. Nah, jadi kita kasih lapisan double tip pada kakinya seperti ini teman-teman ya, sehingga bisa dipastikan nanti tidak akan ada sambaran antara permukaan pin-pin trafo dengan lapisan grounding. Dan kita pasang saja seperti ini. Nah, ntar saya jeda dulu. Oke teman-teman, saya minta maaf sekali ya, karena habis video barusan itu yang seharusnya ada video menginjak pada bagian setting SMPS-nya, entah kenapa ini kok tiba-tiba video filenya tuh hilang di penyimpanan saya. Ini ada 2 video sebenarnya bagian untuk bagian SMPS-nya. Wah, entah kenapa ini ya teman-teman. Intinya ini sudah terlewati untuk bagian video untuk setting SMPS-nya, bagian yang terpenting pada hal ini. Begitu. Malah yang ada itu yang di sebelahnya ini, yang menit 0,9 menit ini. 9 menit. Jadi nggak apa-apa ya, nanti mungkin teman-teman ada yang tidak paham, silahkan saja. Untuk data-data bagian SMP saya kira sama, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan kita lanjut langsung menuju ke bagian PFC-nya. Dan sekarang kita lanjutkan kembali. Untuk MOSFET PFC sudah saya pasang seperti ini ya. Jadi tadi sudah kita sudah ukur output VGS dan frekuensinya sudah keluar, itu menandakan bahwa PFC itu sudah normal ya. Jadi setelah kita pasang ini menggunakan 4760 ya, sama dengan SMPS-nya. Kemudian kita akan coba SMPS ini. Kita nyalakan dulu.
Nah, seperti ini. Kita nyalakan sejenak. Setelah SMP start dan outputnya sudah keluar, kita lepas kembali. Seperti ini. Nah, dia sudah bekerja. Kita matikan saja seperti ini, bisa ya. Kita cek suhu MOSFET. Kalau suhu MOSFET dia aman, tidak over panas seketika, bisa dikatakan bahwa PFD-nya normal. Kemudian kita bisa nyalakan kembali. Nah, seperti ini. Kemudian kita ukur berapa tegangan outputnya. Apakah ini pas sesuai target saya 130 volt. Nah, seperti ini. Dan pas sekali teman-teman ya. Jadi outputnya ini PFD-nya sudah bekerja. Jadi dari tegangan 300 volt sebelum PFD bekerja. Setelah PFD bekerja, dia akan memboosting tegangan primer sehingga outputnya pun juga akan naik. Seperti sesuai dengan yang ditargetkan 130 volt, dan kita coba cek body MOSFET-nya aman sekali teman-teman. Aman sekali, bahkan tidak ada suara-suara yang aneh ya, baik dari trafo ferit ataupun dari PFG, induktor PFG-nya tidak ada. Jadi kalau kita ukur dari positif ke negatif, ini 260. Nah, seperti itu. Selanjutnya, mantap. Bagus sekali hasilnya. Kemudian kita melanjutkan ke ini. Mengapa saya tadi mengatakan jangan pasang dulu? Takutnya ini memang PCB saya yang di apa namanya, yang mungkin yang dikerjakan teman-teman PCB ini sama seperti ini ya, mungkin versinya. Karena apa? Ternyata tadi ini dia output untuk rangkaian auxiliary yang menuju step down ini dia kebalik jalurnya teman-teman. Tadi sempat saya cek, ternyata dia sudah membakar satu step down saya, karena saya tidak cek sebelumnya ya. Setelah dicek ternyata dari outputnya, jadi dari tegangan ini adalah auxiliary untuk yang ke sebelah kiri ini, yang ke step down, menggunakan diode dan 2 kali elko di sini. Nah, di sini dia kebalik, masuknya ke inverter step down-nya ini, konverternya ini dia kebalik. Kita matikan dulu. Nah, oleh karena itu ya, kita coba cek bagian bawah. Nah, ini dia. Jangan lupa dibuang. Ya, ini tegangannya 380 volt. Wih. Nah, jadi seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi dia terbalik teman-teman. Maka saya modifikasi, saya potong di sini. Saya potong yang ke sini ya. Ini dia, bisa kita lihat bersama-sama. Kita potong, jadi yang dari sini langsung masuk ke yang sini ya teman-teman. Yang atas ini kita potong. Kemudian yang ini ya, dia langsung menuju ke bawah. Dan yang ini juga dipotong teman-teman. Intinya dia kebalik. Cek saja polaritas dari elko ya. Terus jalurnya menuju ke bagian input step down-nya ini teman-teman. Dicek di sini. Saya kira teman-teman sudah paham, tidak perlu saya terangkan. Nah, dan sekarang ini sudah selesai ya. Sesuai dengan target harapan saya 130 volt. Dan alhamdulillah elko yang saya order ini dia kondisinya nyaman teman-teman ya. Padahal ini elko-nya murah. Kalau tidak salah harganya 2.500 satu ini.
ya. Alhamdulillah dia semuanya sampai saya kemarin ordernya ini 15 pitch ya, karena ini kebutuhannya 14 biji, per relnya 7 biji dengan nilai 470 mikro 200 volt ya. Nyaman sekali saya kira. Nah, jadi mungkin sebagai awal dari perakitan SMPS ini sampai jadi seperti ini, saya kira sudah merupakan pencapaian yang baik, karena tanpa mengorbankan spare part ya, tidak ada spare part yang dikorbankan. Intinya PCB ini sudah fix ya, sudah fix, dan mungkin hanya satu teman-teman yang direvisi jalur auxiliary-nya ini yang menuju step down itu terbalik, tinggal dipotong saja di bagian bawah dan di silang seperti itu ya. Kemudian saya lupa ini bagian auxiliary yang satunya, kita nyalakan lagi, ya. Nah, auxiliary yang satu ini buat kipas ya, buat kipas. Tadi ini hanya 9 volt, sekarang berapa? Mana. Wah, 12,8 volt. Wah, mantap. Sesuai dengan harapan saya. Ini satu lilit teman-teman ya. Auxiliary-nya satu lilit. Jadi per lilitnya ini dia menghasilkan output 12,8 per lilit untuk sekunder trafonya ini. Kemudian yang ini 2 lilit. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Saya kira tidak ada yang perlu dikoreksi kembali. Ya, bagus, suhunya nyaman. Tidak ada yang perlu dikoreksi lagi, semuanya ini sudah saya sampaikan. Untuk dioda mungkin ya, ini saya menggunakan 60 ampere 400 volt. Ya, lupa saya kodenya berapa itu. Di SEI apa di SEC 6004 ya untuk sekundernya. Mana lagi untuk elko ini campur aduk, ini yang 2 ini 470 mikro dan yang 3 ini 330 mikro. Intinya semuanya komponen sesuai dengan bawaan ya, tidak ada yang dirubah-rubah seperti itu. Nanti kalau mungkin ada yang belum dipahami, silakan teman-teman tulis komentar di video. Dan itu aja mungkin untuk berikutnya, mungkin di video selanjutnya nanti kita akan memvideokan untuk hasil uji load dayanya seperti itu ya. Sementara nanti akan saya bereskan dulu, saya pasang heatsink, dan nanti di video selanjutnya kita akan load sama-sama seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton dan kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Sampai jumpa.